Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, siswa-siswi SDT Amal Mulia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah masuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di bulan suci Ramadan ini, selain kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, juga ada peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana peristiwa itu diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia setiap tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Teman-teman tahu tidak? Kira-kira peristiwa apa itu? Ya betul, itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran, atau disebut juga Nuzulul Quran. Nah, kali ini Bapak akan berkisah tentang peristiwa turunnya. Mari sama-sama kita simak kisah. Pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, keadaan kota Mekah saat itu sangat tidak baik. Masyarakatnya menyembah berhala, saling membunuh, dan banyak orang-orang miskin yang terpaksa menjadi budak orang kaya. Melihat kondisi saat itu, Nabi Muhammad menjadi sedih dan gelisah. Beliau ingin merubah keadaan kota Mekah menjadi lebih baik, tapi beliau tidak tahu apa yang harus beliau lakukan. Akhirnya, beliau berjalan menyendiri ke sebuah tempat, dan baginda Nabi sudah sering ke tempat ini untuk menyendiri. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak apa nama tempat itu? Ya, benar, namanya Gua Hiro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di sana, atau disebut bertahanus, merenung atau bertafakur. Sepanjang bulan Ramadan setiap tahun, ia pergi ke sana dan berdiam diri di tempat itu. Cukup hanya dengan bekal sedikit yang dibawanya, ia tekun dalam merenung dan beribadah di sana. Hingga suatu malam itu langit begitu tenang, angin mengalir lembut, dan langit bermandikan cahaya bintang-bintang, dan bulan bersinar terang. Ketika Nabi sedang merenung, berdiam diri di goa itu, tiba-tiba ada suara berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad terkejut, ada suara tapi tidak ada orangnya. Dan Nabi Muhammad menjawab dengan gugup dan gemetar, "La ana biqari, saya tidak bisa baca." Kemudian tubuh Nabi Muhammad dipeluknya dan dilepaskannya dan mengulangi perintahnya, "Iqra." Nabi Muhammad pun semakin takut dan gemetaran, lalu menjawab, "La ana biqari, aku tidak bisa membaca." Teman-teman, kalian tahu tidak? Kira-kira yang bersuara di dalam gua itu, yang berbicara dengan Rasulullah, siapa ya? Ya betul, hebat kalian. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril pun memeluk Nabi Muhammad kembali hingga Nabi Muhammad tak berdaya. Setelah dilepaskannya, Jibril pun berkata, "Iqra." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "La ana biqari, saya tidak bisa membaca." Jibril lalu menarik dan mendekapnya kembali sampai menyulitkan Nabi bernafas. Setelah dilepas, Jibril mengulangi lagi perintahnya. Pada yang keempat kalinya, Nabiullah Muhammad SAW kemudian mengucapkan kalimat yang diucapkan malaikat Jibril itu. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Teman-teman, Bapak mau bertanya kepada kalian, kira-kira tadi surat apa ya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad? Ya betul, alhamdulillah kalian hebat. Itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah teman-teman,
Begitu selesai Nabi Muhammad mengikuti Jibril membaca surat Al-Alaq, tiba-tiba Jibril menghilang entah kemana. Nabi Muhammad tetap merasa ketakutan, tubuhnya menggigil, keringat dingin. Beliau bergegas pulang menemui Khadijah, sang istrinya. Dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas dan takut. Begitu tiba di rumah, ia masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti seluruh tubuhnya rapat-rapat. Setelah rasa takutnya mereda, beliau Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakannya kepada istrinya. "Wahai istriku, aku takut diriku, aku khawatir sekali." Khadijah mengatakan dengan lembut dan membesarkan hati baginda Nabi. "Tidak ya Nabi Allah, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang papa, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Teman-teman semua, sejak peristiwa itu Allah telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad SAW, yakni membimbing umat manusia ke dalam ajaran Islam. Nah, teman-teman, begitu beratnya perjuangan Rasulullah SAW. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah menyebarkan ajaran Islam dan begitu banyak cobaan dan penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, apalagi menghafalnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Baik teman-teman, itulah kisah peristiwa nuzulul Quran. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalian silakan catat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.